Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrat ma'ala nabina, natawajjahu ilaika bijahin nabi. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfar dzunubana, isfa lana ya Nabi ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina, fanaral jamal wal jalal min rabbina. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Iftah lana abwaba rizki binabina, warzuq lana liqa'a nabina. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrat ma'ala nabina, natawajjahu ilaika bijahin nabi. Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Wad'u lana ayyaghfar dzunubana, isfa lana ya Nabi ya Rasulullah.
kullana fi qalbi nabiyina fanarul jama wal jalal min rabbina. Allah al-wadudu ya Rahman salatullah alaika ya Rasulullah. Iftah lana abwaba rizki binabiyina warzuq lana liqa'a nabiyina. Allah al-wadudu ya Rahman salatullah alaika ya Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajal majlis wa liman anfaqa fi hajal majlis wa man sadaqata fi hajal majlis. Syai'ullahumul Fatihah. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu membuka kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah mengintimkan kita dengan dirinya melewati musyahadah, dan kita mengambil manfaat mengenali jalal dan keindahan Allah. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kebersamaan itu juga tertular kepada handai tolan kita, anak-anak kita, keturunan kita, tetangga-tetangga kita, dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki dan nikmatnya kepada kita, handai taulan kita dan keluarga kita, jiran-jiran kita, dan menutup segala bencana bala untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan handai taulan kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengakhiri kalimatnya, ma tastahyi taqulu bilisanika. Betapa malunya ketika engkau berkata pada lisanmu, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah, wa fi qalbika ghairihi, tetapi pada hatimu bukan kepada Allah kamu bertawakal, tapi bertawakal kepada makhluk, bertawakal kepada bos-bosmu, bertawakal kepada manusia, bertawakal kepada kehidupan ini, merasa terjamin dalam hidup ini karena seonggok harta, karena emasmu yang engkau simpan, karena dolarmu yang engkau simpan di bank-bank yang engkau pilih. Masya Allah, bukan itu yang menjamin kehidupanmu, tetapi bertawakallah langsung kepada Allah. Yang menjamin hidup kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Segala harta benda yang kita anggap jamin itu harus kita pahami sebagai sesuatu yang sifatnya jahir saja. Hakikat di balik itu ada Allah Azza wa Jalla yang menentukan segala-galanya.
Banyak orang dengan penjaminan harta benda itu kemudian musnah di tengah jalan. Musnah itu sebagaimana digambarkan juga Allah pada hidup kita. Benda yang kita simpan dalam diri kita, seperti gigi kita yang kita simpan, sampai waktunya dia lepas pada gigi kita, pada tempatnya gigi itu berada. Meskipun kita simpan setiap hari, bahkan kita hampir kadang-kadang tidak mau tersenyum dan terbuka gigi kita karena hanya untuk melindungi gigi kita, Masya Allah, tetapi dia tetap saja bisa lepas dari kehidupan kita. Begitulah harta benda, kehidupan dan apa saja materi ini bisa lepas pada kita. Bahkan jangankan itu, nyawa dan hidup kita bisa lepas dari dunia ini berupa kematian. Masya Allah. Ya gulam la taktar bihulmillahi ajja wa jalla anka fa inna batasyahu syadidun. Wahai hamba Allah, wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, la taktar, jangan kamu tertipu, bihulmillah, dengan hilim Allah, dengan kasih sayang Allah, kepemurahan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya kepemurahan Allah itu sangatlah luas, sangatlah besar sekali. Kenapa jadi jangan sampai tertipu begini? Ada orang miskin benar, hidupnya penuh bencana. Lalu dia berkata, kira-kira kita nang miskin inilah, masa kita di akhirat bisa diajab Tuhan juga lagi? Padahal kan Tuhan tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal Tuhan itu kan maha pemurah, maha baik. Sudah sakit kita nih hidup, mana mungkin Allah lagi mengajab kita di akhirat. Jadi kayak Pak, parah ya sembahyang kita. Lalu akhirnya tidak mau mengerjakan sholat. Parah sholat, sembahyang. Hah? Kenapa? Karena sudah kita ini macam-macam bala. Kira-kira Tuhan memaafkan kita aja kalau kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah kita terperdaya dengan hilim Allah. Jadi kita mengenal Allah ini harus seimbang, bukan hanya hilimnya, bukan hanya kepemurahannya, kebaikan Allahnya, tapi juga kita kenal Al-Qahar Allah. Kita juga mengenal Tuhan adalah maha berat siksanya, maha keras siksanya. Yalah, seimbang. Seperti juga kita di dalam Pimaripatilah kita mengenal keindahan Allah, tapi juga kita mengenal Jalal Allah Azza wa Jalla, kebesaran. Dan Allah membukakan wajah itu dalam kehidupan ini. Contoh, pian ketika melihat burung elang terbang, indah enggak dia terbang tuh kayak Pak? Indah sekali, wow, bagus sekali. Bulunya kadang-kadang Anda suka sekali. Bahkan sebagian manusia ada yang memelihara burung elang lah. Tapi ketika elang itu memakan anak ayam di rumah pian, anak ayam indukan dari indukan pian, atau indukan ayam dimakannya, diterjang jadi makan, marah enggak pian? Marah lah pian lah, marah. Bukankah itu menggambarkan dua keadaan? Ada jalal, ada jamal Allah, keindahan Allah. Keindahan Allah, Pak, oh waktu terbang itu gagah, indah sekali. Kita melihatnya lah, kita ingin memeliharanya di rumah. Nah, tapi begitu ini memakan anak ayam kita melihat di situ koharnya, keganasannya. Masih lah pian tak memelihara ayam, memelihara elang. Jerpian memakaninya nih pingsan nih. Yalah, subhanallah. Kalau di Banjar nih orang dulu tuh melihat buaya. Nah, bilanya berjalan di sungai itu indah banget kalau surut. Mun buaya tuh berenang di sungai, bangkitan orang dari Bakonyong ya lah. Hah? Naik ke tabing orang. Anu jar, raja sungai lewat di orang. Ya kah? Indah mau melihati orang geluyur-geluyur. Tapi kalau sudahnya si buaya itu memakan, apalagi ada kekanakan kah diterkamnya di suatu kampung, sudah dicari orang kampungnya kah? Buayanya sampai mati buayanya, baru orang selesai mencari. Subhanallah. Itu menggambarkan dua wajah. Satu wajah kebesaran Allah,
kohar Allah, maha siksa Allah, tapi juga maha lembut Allah Azza wa Jalla. Subhan. Jangan kamu tertipu hanya sebelah saja, lihat kedua-duanya. Subhanallah. Nyatakanlah toh kita ini miskin jar, kada juga kalau di akhirat diajab Tuhan jar. Atau orang kaya berkata, aku ini banyak banget berbuat baik lawan manusia, sudah mana mungkin aku ini diajab oleh Allah jar. Tapi sholat sidin kada mau, aku ini biar kada sholat ya, tapi kehidupanku ini bermanfaat bagi manusia jar. Wah, ya kah? Nah, ya jangan juga seperti itu. Hati-hati kamu tertipu jar seh. Nah, la taktar biha ulaihimul ulamal juhala billahi azza wa jalla kulla ilmihim alaihim la lahum. Janganlah kamu tertipu dengan para ulama. Nah, jangan juga tertipu para ulama, karena ulama yaitu orang-orang jahil. Jangan sampai tertipu dengan ulama, karena ulama itu mengajarkan kepada manusia itu selalu menampakkan kebaikannya. Maksudnya kebaikannya, mereka kadang-kadang lembut, ya kah? Bertahap. Contoh, ada orang tidak berjilbab, kada sidin tagur, kada tidak langsung cepat berjilbab, bila tidak berjilbab masuk neraka. Tidak ada situ ulama menagur kayak itu, iyalah. Tapi ulama mengajarkan kebaikan hidup sebagai nanti orang dengan kesadaran sendiri memakai jilbab, iyalah. Jadi ulama itu dia mengajarkan agama itu tidak dengan paksaan, karena ingat firman Tuhan, la ikraha fidin, jangan ada paksaan di dalam agama. Lembut mereka, jangan sampai tertipu orang-orang bodoh. Kita nang bodoh tertipu dengan pemahaman sidin dia lembut jar, sidin ini hakun aja tuh sidin jar, ayam sidinnya kita cuntan aja. Kita curi aja jar, sidin kadang mau marah juga sidin jar, ya kah? Ya tetap ya sidin sakit hati melihat ayam sidin hilang, ya lah, apalagi selain ayam sidin hilang. Nah, macam-macam lah, jangan tertipu, ya lah. Kadang ada sidin juga nang keras nang kayak semalam, ya lah wasaib, ya lah wasaipi, jangan picek sidin, ya lah. Nah itu kata keras sidin tak, ya lah. Nah wasaib jadi kacak orang kayak ini, tangkap sidin dilepas sekalinya pi, karena memang orang-orang juhal, orang-orang ya bodoh lah, bahasa anunya lah, bahasa Banjarnya bungol kalau lah. Nah, bahasa Indonesianya bodoh. Itu di masyarakat kita jahil dalam agama. Karena kita jahil dalam agama, kadang-kadang kita melihat guru tuh nang lembutnya aja, iyalah, nang kohar sidin kada. Sidin disambati orang macam-macam, berdiam ya sidin, iyalah. Bah gurunya jar bungol juga jar, mau guru disambat bungol, nang menyambat niki kira bungol, pada gurunya kabungol lagi kira turunnya bodoh lagi. Ndak boleh, ndak apa-apa si guru nih barang aja sidin akone pada akan bungol kah, pada akan ketidak bisa kah, barang aja sidin nih. Itu guru tuh memang sifat guru. Kayak guru Tarmiji, guru Mulyadi nih sambati kayak itu berdiam aja sidin. Tapi dibalik itu kohar sidin ada, sidin bawiritan, nang dibaca sidin isim saifi, Allahumma ahlik ada'ana wa da'al muslimin, ya sidin, ya Allah binasakanlah musuhku dan musuh kaum muslimin. Nah kada seberapa orang tuh nanti ketulahan non sidin. Nah ya kah, hati-hati. Kullahum, mereka itu fi ilmillah, mereka itu mengajarkan agama itu pada ilmu Allah Azza wa Jalla, di mana mengedepankan rahmatan lil alamin, mengedepankan rahmatan lil alamin. Ini maksudnya. Hum ulama'u, mereka itu bihukmillah, menetapkan hukum-hukum Allah Ta'ala, ala juhali billahi ta'ala, atas kejahilan manusia dengan Allah, karena bodohnya manusia terhadap Allah. Ya'murun nas, mereka memerintahkan yang baik-baik, ma'ruf, wa bi amrin wala wa yanhaunahum an sayyin, dan menegah mereka dari sebuah perbuatan yang sifatnya anil mungkar, perbuatan mungkar, kecuali keadaan darurat, hanya keras sidin.
Darurat tuh misalnya sekampungan main judi aja, kayak apa sih? Kada hamok lah sih Din, hamok sih Din, pihan aja sih Din, main judi, oh orang main judi, ya ditagur sih Din toh, karena itu sudah mau mungkar. Atau sekampungan bilang nak meminum minuman keras aja nah, wah ini ya sih Din rusak benar nih sih Din. Nah keadaan-keadaan itu menjadikan seseorang yang sifatnya tadi akan bisa atau terjadi huru hara di kampung itu. Kan ingat di waktu lagi orang masjid kosong, abut sidit. Nah mereka menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, yad'una ilallahi azza wa jalla, dan mengajak manusia untuk memanggil manusia untuk agar mereka dekat kepada Allah azza wa jalla, subhanallah. Oleh karena itu terhadap para guru-guru kita, para ulama-ulama, kita jangan melihat sisi tertentu saja. Mereka juga adalah basyariyah, mereka juga adalah manusia. Utamakan jangan menghina mereka, menyalahkan mereka pun sekalipun mereka mungkin salah, karena sesungguhnya mereka memegang kendali yang disebut dalam Nabi, al ulama warasatul Ambiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi. Allahumma tub alayya, ya Allah, Allahumma tub alayya wa alaihim. Nah ini doa Syekh. Ya Allah, berilah kami taubat atas diriku, wa alaihim, dan atas mereka. Wahabna kullana li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anugerahi kami dan setiap kami li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dekat kita dengan Nabi. Anugerahi kami ya Allah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita selalu bersama dengan Rasulullah. Wali abina Ibrahim, dan ayah kami Ibrahim alaihi salam. Allahumma la tusallit ba'dana ala ba'din. Jangan engkau paksa sebahagian kami atas sebahagian yang lain. Maksudnya jangan sampai kita monopoli terhadap saudara-saudara kita, memaksa kepada saudara kita. Bahasa lain bepaksaan. Wanfa' ba'dana bi ba'din. Beri kami manfaat sesama kami, saling berbagi dalam hidup ini. Nah kayak itu kira-kira. Hidup itu kita berbagi. Ketika kita kaya, bagaimana kita mengeluarkan harta kita, karena kekayaan itu adalah amanah dari Allah azza wa jalla. Ketika kita memiliki pengetahuan ilmu, menebarkan ilmu itu sebagai bagian daripada manfaat bagi manusia. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas ampauhum linnas wadakillana kullana pirahmatika. Masukkan kami ya Allah, semua kami pirahmatika, dalam rahmat Allah azza wa jalla. Nak dicatatkan nih, terusakah? Nah, ada aja doa yang lain lah. Nah, dicatatkah doa nih? Rusakinlah. Nah, jadi inti daripada Fathur Rabbani mengajarkan, pertama kita bertawakal kepada Allah. Maksudnya ternyata tawakal itu, hakikat tawakal itu kita benar-benar kepada Allah, menyerahkan urusan kita, persoalan kita. Bukan di hati kita ada makhluk. Nanti mentang-mentang dekat dengan lurah misalnya, mudahan lurah menolongiku. Nah ndak ada itu, mudah-mudahan lurah si Udin sugih aja, karena gampang aja lawan Udin. Ndak ada itu di hati kita. Yang ada hanyalah Allah. Kayak itu nah. Pokoknya aku hidup ini bertawakal, berserahan diri Allah. Kada ada lagi dari pikiran kita makhluk. Itulah yang sebenarnya tawakal. Jangan ada jebos baras, gampang aja kita tidak mungkin kelaparan kita di kampung ini ada jebos baras. Nah, tidak ada pikiran kita itu. Makhluk tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Itu arti tawakal sebenarnya, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, jangan melihat Allah itu di sisi Maha Pemurah, Maha Baiknya saja. Ingat juga kita, Allah itu juga Al-Qahar. Allah menetapkan di akhirat itu ada surga dan ada neraka. Itu matematis, logis. Matematis dan logis
ada kelompok-kelompoknya akan dimasukkan ke dalam surga dan ada kelompoknya dimasukkan ke dalam api. Tidak mungkin api neraka itu kosong, tidak mungkin. Tidak ada penduduknya. Atau surga tidak ada penduduknya, tidak mungkin. Pasti ada. Dan kelompok itu masing-masing. Yang ketiga, tiga sudah adalah empat. Nah, empat, kita juga terhadap ulama berbaik sangka kepada mereka. Termasuk ke pengajian itu berbaik sangka. Apa yang tempat kita berada di pengajian, baik sangka aja, baik sangka. Dibalik daripada itu kita melihat selain jamal keindahan pengajaran keagamaan, agama itu indah. Ada guru tuh kadang-kadang kasarnya mengajar. Awasnya lah bila kada sembahyangnya aku penjara aja sih Din. Mbak diteliti sekali sidin mantan tentara sekalinya. Boy, nah ada juga boy, apa nih, cara pandang tuh bermacam-ragam, kita terima aja semuanya dah. Nah, contoh cara pandang lain lah, ada hari apa nih, Banyu Pasang Tarus di Banjar nih, Banyu Pasang Tarus berbulan-bulan kalau kayaknya pasang banjir rumah orang. Kenapa jadi pasang nih jar paloi menanggapi garbus pinabut di kampung. Tenang aja garbus saya ini pang, masalahnya apa penyebabnya lo kira nih jar jadi Banyu Pasang Tarus. Kalau menurut aku aja paloi Banyu Pasang nih dulu untuk nigir gara-garanya bawa paksaan apa jar ya garbus jar paloi Putri Junjung Bui disuruh bajilbab aja paloi ribut Junjung Bui lalu hamok kayak banjir ya kita ini Tarus jar. Nah kadusa bakakara, hidup kita jangan bekarasan, jangan mengajukan benar dan salah, jangan, bukan itu hidup kita. Hidup kita ialah bertobat kepada Allah. Tub ya Allahumma tub alayya, ya Allah beri aku kemampuan untuk bertobat, menyesali kesalahanku, melihat diri kita semuanya kurang. Nah itu inti pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Dan saya minta maaf atas segala kekurangan saya, baik sadar ataupun tidak sadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Hu adkhilana minal aqtab, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Hu adkhilana minal aqtab, inna ala dzikrika wa syukrika ma ataitana wa husni ibadatika. Hu